Jadi fragmen merupakan semacam bagian modular dari aktivitas. Fragmen memiliki daur hidup sendiri. Jadi dia memang mirip sekali dengan aktivitas. Dia bisa menerima event atau kejadian masukan, dan kita bisa menambahkan fragmen ataupun menghapus fragmen saat aktivitas berjalan. Jadi di sini kita dapat memandang bahwa suatu fragmen ini adalah semacam subaktivitas yang bisa digunakan kembali dalam aktivitas yang berbeda. Jadi fragmen ini dia tertaut pada aktivitas. Jadi kalau activity dia tertaut dengan OS ya. Sedangkan fragmen dia tertaut pada suatu activity. Jadi fragmen harus selalu tersemat dalam aktivitas, dan daur hidup atau life cycle dari fragmen ini secara langsung dipengaruhi oleh daur hidup atau life cycle aktivitas yang menjadi hostnya. Akan tetapi saat aktivitas berjalan, pada saat life cycle-nya dia on resume, Anda dapat memanipulasi setiap fragmen secara terpisah seperti menambah atau membuang fragmen. Jadi ini jauh lebih fleksibel ya jika kita ingin membuat antarmuka. Jika kita menggunakan fragmen, maka pengelolaannya bisa menjadi lebih fleksibel. Fragmen biasanya digunakan sebagai bagian dari antarmuka pengguna, aktivitas, dan menyumbangkan layoutnya sendiri ke aktivitas. Maksudnya adalah fragmen ini dia juga memiliki file layout seperti activity. Jadi nanti activity dia hanya bertindak sebagai container ya. Jadi seperti ini. Ada suatu activity A, kemudian ada fragmen A dan fragmen B, di mana activity A itu dia membungkus atau berisi fragmen A dan fragmen B ya. Ketika dia ditampilkan pada mode tablet ya. Ini adalah fragmen A, ini adalah fragmen B. Ketika ditampilkan pada handset dengan ukuran layar yang lebih kecil, maka tampilan seperti ini menjadi kurang nyaman karena layarnya lebih kecil ya. Sehingga kita butuh mengubah model interaksinya. Jadi untuk tampilan ini dia hanya fragmen A saja, dan ini hanya fragmen B saja. Nah, untuk membuat tampilan yang fleksibel, jika kita menggunakan fragmen, ini akan jauh lebih mudah daripada kita hanya menggunakan activity saja untuk mengelola layoutnya. Fragmen juga memiliki life cycle atau daur hidup, di mana dia dipengaruhi oleh life cycle dari activity ya. Jadi pertama-tama fragmen ditambahkan pada suatu activity, kemudian dia akan memanggil callback on attach, kemudian on create view, on activity created, on start, on resume. Setelah dia memanggil on resume, itu artinya fragmen sudah aktif ya. Jadi kita bisa berinteraksi dengan fragmen tersebut. Jadi sama dengan activity, di mana dia juga pada state on resume ya. Nah, pada saat fragmen sudah aktif, kemudian misalkan usernya menekan tombol back ya, atau fragmennya dihapus oleh activity, atau kondisi lain, misalkan di sini fragmen ditutup oleh fragmen yang lain ya, ke dalam suatu tumpukan ya. Kemudian dihapus atau digantikan. Jadi ini kondisi-kondisi yang mengakibatkan fragmen tersebut menjadi tidak aktif ya. Jadi dia akan memanggil callback on pause, kemudian on stop,
Nah, jika fragmen dia dihidupkan lagi, jadi setelah on destroy view, jika dia ingin ditampilkan lagi, ternyata fragmennya kembali lagi ke layout ya, dari tumpukan, dari backstack, maka dia akan kembali ke on create view. Tetapi jika ternyata tidak, dia tidak tampil lagi dari tumpukan, maka dia akan di destroy ya, dengan on destroy dan dilepas dari activity-nya dalam on detach. Setelah itu fragmen telah di destroy. Jadi ini kurang lebih adalah door hidup dari fragmen. Ini contoh kode untuk menambahkan antarmuka pada fragmen. Jadi semua fragmen dia adalah child dari kelas fragmen. Misalkan kita membuat fragmen namanya example fragment. Jadi mirip dengan activity, dia ada on create view. Kalau activity ada on create ya, ini ada on create view. Kemudian ada inflator, ini nanti dia tugasnya untuk menginflate layoutnya. Jadi dia adalah tipe layout inflator. Kemudian untuk layoutnya ini kita pakai tipe view group ya. Ini sebagai container. Kemudian pada fragment ada save intent state juga ya. Sama dengan activity, dia bentuknya tipenya adalah bundle ya. Jadi mirip dengan activity. Fungsi on create view dia memiliki return value dengan tipe view. Untuk menampilkan view pada layar, maka kita bisa memanggil fungsi inflate ya, dari layout inflator. Nanti kita tautkan dengan file layoutnya. Kemudian ini adalah kontainernya, kontainer yang menjadi kontainer dari layoutnya. Kemudian ini adalah parameter terakhir, ini pada umumnya di set dengan nilai false ya. Ini pada sebagian besar kasus ini kita cukup isi dengan nilai false ya. Kita biarkan dia nilainya false.